Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, NIM S1S11716. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dalam aljabar linear. Nah, adapun yang pertama di sini kita harus mengenal dulu apa itu persamaan linear. Nah, persamaan linear itu merupakan sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya itu mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Jadi persamaan ini dikatakan linear dikarenakan hubungannya yang matematis dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada 3 metode. Yang pertama ada metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Nah, yang pertama itu ada metode grafik. Nah, di mana metode grafik sendiri dia merupakan suatu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yang koordinat titiknya itu berada pada dua garis. Jadi ketika di koordinat y-nya itu dia membuat x sama dengan 0 yang akan perpotongan di 0 dan y, dan mencari titik potong garis tersebut di koordinat x dengan membuat y sama dengan 0 yang akan berpotongan di x, 0. Nah, kemudian dia akan menarik kedua garis tersebut sehingga berpotongan di suatu titik koordinat x, y. Jadi untuk soalnya sendiri kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu soal dari metode grafik, di mana dengan metode grafik tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 3y sama dengan 6 jika x, y variabel pada himpunan bilangan real. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri di sini kita bisa lihat bahwa dimana jika x-nya itu sama dengan 0, maka dia akan cara penyelesaian seperti ini. X tambah y sama dengan 4, jadi tadi nilainya 0, jadi x-nya itu berubah jadi 0 ditambah y sama dengan 4, jadi y-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi titik potong dari y itu yaitu 0,4. Nah, untuk y-nya sendiri itu dikasih 0 lagi. Jadi jika x tambah y sama dengan 4, nah jadi y-nya berubah jadi 0, jadi hasilnya itu 4x-nya itu 4,0. Jadi titik potong persamaan x tambah y sama dengan 4 itu adalah 0,4 dan 4,0. Nah, untuk soal berikutnya yaitu x tambah 3y sama dengan 6, di mana x-nya itu 0, jadi x-nya itu 0 tambah 3y sama dengan 6, jadi y-nya itu 2. Jadi karena 6 dibagi 3, jadi 6 bagi 3 hasilnya 2, jadi titik potongnya itu 0,2. Jadi untuk selanjutnya itu y sama dengan 0, jadi x tambah 2y, karena y-nya tadi 2, jadi x tambah 2y sama dengan 6, jadi hasilnya 0 sama dengan 6, karena y-nya dikasih 0, jadi 2 dikali 0 hasilnya 0, jadi x-nya itu nilainya 6, jadi titik potongnya itu 6 di 6,0. Jadi untuk titik potong persamaan dari x tambah 3y sama dengan 6 adalah 0,2 dan 6,0. Itu contoh dari metode grafik. Nah, di sini kita akan melihat grafiknya sendiri, di mana grafiknya di sini kita bisa lihat di mana y-nya itu x tambah 2y sama dengan 6 dan x tambah y sama dengan 4. Di sini kita bisa lihat nilainya tadi itu untuk nilainya sendiri yaitu 0,4 dan 4,0. Jadi di sini titiknya akan 0,4 dan 4,0. Jadi titik di y-nya itu 4 dan di titik di x-nya itu ada 4 juga. Nah, untuk yang nilai soal berikutnya tadi itu 0,2 dan 6,0. Jadi di titik y-nya itu ada di 2 dan titik y-nya itu ada di 6. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan gambar grafik di sistem persamaan dari x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 3y sama dengan 6, dapat disimpulkan di atas bahwa koordinat titik potong kedua garis tersebut yaitu 3,1. Jadi dari soal tersebut kita dapat melihat dari potongan garisnya itu terdapat 3,1 dari sini.
Jadi dilihat dari sini 3,1 perpotongannya. Baik, selanjutnya di sini ada metode eliminasi. Jadi untuk metode mengeliminasi suatu variabel itu harus memiliki koefisien yang sama. Jadi ketika koefisien variabelnya belum sama, maka dapat dilakukan dahulu menyamakan koefisiennya dengan cara mengalihkan atau membaginya. Nah, di sini adapun contoh soal dari metode eliminasi. 3x tambah 2y sama dengan 12 dan 2x dikurang y sama dengan 8. Nah, di sini soalnya tadi itu tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi jika x-nya dan y-nya itu variabel pada himpunan bilangan real. Jadi di sini itu soalnya 3x tambah 2y sama dengan 12 dan 2x kurang y sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaian pertama itu, yang langkah pertama itu kita eliminasi dulu variabel y-nya. Jadi nilai y-nya dulu yang kita eliminasi. Nah, di sini 3x tambah 2y sama dengan 12, 2x kurang y sama dengan 8, jadi y-nya diambil, jadi 2y itu kalau eliminasi dia itu yang ininya itu dibalik, jadi nilai y-nya itu ke atas dan nilai yang di bawah itu jadi ke atas, nilai y yang di atas itu jadi ke bawah. Jadi dia ini perkalian ini akan dibalik. Nah, kemudian hasilnya itu 1 dikali 3 3x, 1 dikali 2 2y, 1 dikali 2 12 12. Kemudian yang kedua itu 2 dikali 2 hasilnya 4x, 2 dikali y hasilnya 2y, 8 dikali 2 hasilnya 16. Jadi di sini kalkulasinya perjumlahan. Jadi 3x tambah 4x itu hasilnya 7 dan 2y dikurang tambah 2y itu hasilnya 0. Ini akan dibunuh dengan cara seperti itu, akan disilangkan, dan ini 12 tambah 16 hasilnya 26. Maaf, di sini harusnya pengurangan karena 2y dikurang min 2y hasilnya 0. Di sini harusnya pengurangan, maaf. Jadi di sini x-nya itu jadi dibagi 28 per 7 hasilnya nilai x-nya itu ada 4. Nah, untuk eliminasi variabel x-nya sendiri itu ditukar lagi, jadi nilai 2 ke atas dan x3 ke bawah. Jadi di sini 2 dikali 3 6, 2 dikali 2 4y, 12 dikali 2 hasilnya 24, dan 3 dikali 2 6, 3 dikali 3y, 8 kali 3 24. Jadi hasilnya 6x dikurang 6x hasilnya 0, 4y ditambah 3y hasilnya 7, 24 hasilnya 0. Jadi hasilnya itu 0 bagi 7 hasilnya nilainya itu 0. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu dari metode eliminasi dari soal 3x tambah 2y sama dengan 12 dan 2x kurang y sama dengan 8, itu hasilnya himpunan 4,0. Selanjutnya di sini kita melangkah ke metode substitusi, di mana metode substitusi dia ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengganti mensubstitusi salah satu variabelnya. Nah, adapun di sini untuk contoh soalnya 2x dikurang 3y sama dengan 11 dan 3x tambah y sama dengan 0. Kita melangkah ke penyelesaiannya. Maaf, di sini harusnya metode substitusi. Jadi di sini kita bisa lihat 2x kurang 3y sama dengan 11 dan 3x tambah y sama dengan 0. Jadi ubah salah satu variabel menjadi persamaan yang ekuivalen, yaitu di mana 3x tambah y
sama dengan 0. Jadi hasilnya itu Y sama dengan min 3. Y itu sama dengan min 3. Nah, di sini kita akan substitusikan ke persamaan yang lainnya. Jadi 2x kurang 3y sama dengan 11. Jadi 2x dikurang 3, y-nya tadi itu nilainya min 3x. Jadi min 3x sama dengan 11. Jadi 2x ditambah min 3 dikali 3 hasilnya positif 9x sama dengan 11. Jadi 11 di x dibagi 11 x-nya itu jadi nilainya itu 1. Jadi untuk substitusi x-nya itu nilainya 1 dan persamaan y-nya itu nilainya min 3x. Jadi y min 3x jadi min 3 dikali 1 hasilnya min 3. Jadi himpunan penyelesaian dari metode substitusi itu 1, min 3. Baik, di sini kita melangkah ke dot produk untuk vektor. Jadi ada dua jenis vektor, yaitu perkalian titik atau dot produk dan perkalian silang atau cross produk. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dot produk. Dot produk di sini merupakan perkalian titik atau dot produk dua buah vektor yang sebagai perkalian antara besar salah satu vektor A. Misal vektor A dengan komponen vektor B. Ya, pada kedua vektor pertama itu dan vektor B pada arah vektor A dan B itu cos theta. Dari pengertian perkalian titik tersebut, maka rumus atau persamaan perkalian titik antara vektor A dan vektor B dapat dituliskan. Jadi rumusnya di sini kita bisa lihat A dikali B yaitu iritasi A dikali iritasi B dikali cos theta. Jadi untuk keterangannya sendiri di mana iritasi D itu merupakan panjang dari vektor A dan iritasi B itu merupakan panjang dari vektor B dan theta itu merupakan sudut antara A dengan B. Jadi ini. Nah, jadi ketika mengalihkan panjang A dikalikan panjang B lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dengan B. Ini. Baik, di sini dalam perkalian titik ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, jika kedua vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus alfa 90 derajat nilainya, maka A dikali B 0 itu cos 90 sama dengan 0. Jadi jika kedua vektor A dan B itu searah 0 derajat, maka A dikali B itu AB nilainya itu cos 0 nilainya itu 1. Nah, jika kedua vektor A dan B berlawanan searah nilainya itu 180, maka A kali B itu hasilnya cos 180 hasilnya min 1. Baik, kita melangkah ke untuk dalam dot produk dan dapat menghitung dengan cara lain. Jadi dot produk ini dikali titik dan ini juga dapat mengalihkan x dikali atau mengalihkan y, nilai y lalu menambahkan. Jadi dia posisinya di sini A dikali BAX kali BX tambah AY dikali BY, jadi nilai dari AX dikali lagi nilai BX dan kemudian nilai AY dikali lagi nilai BY. Nah, untuk soalnya sendiri di sini kita bisa lihat di mana di sini ada nilai 8, jadi nilainya A10, 6, 5, ada jaraknya itu B 12, nilai B itu 13 dan derajatnya itu 59,5. Jadi di sini untuk langkah pertama A dikali B sama dengan iritasi A dikali iritasi B kali cos theta. Jadi A dikali B itu A nilainya A tadi, iritasi A nilainya 10 dan nilai iritasi B itu nilainya 13 dan cosnya itu 59,5 derajat. Nah, A dikali B jadi 10 dikali 13 dikali 0,5075 hasilnya itu 65,9. Jadi dibulatkan menjadi 66. Nah, untuk penyelesaian yang kedua di mana A dikali B itu jadi AX kali BX tambah AY dikali BY, AB jadi nilainya itu min 6, di mana AX itu
yang ini nilainya min 6 karena di sini nilai dari X di sini itu mengarah minus, jadi hasilnya itu minus 6 dikali 5, jadi BX nya di sini ini jadi dikali 5 terus ditambah 8, jadi ini untuk AY, nilai AY nya. Kemudian BY, jadi nilainya di sini 12, jadi min 6 dikali 5 itu hasilnya min 30, 8 dikali 12 itu 96, jadi hasilnya min 30 tambah 96 hasilnya 66. Itu hasil dari contoh dot produk. Jadi hasilnya penyelesaian pertama dan penyelesaian 2 itu punya nilai yang sama. Selanjutnya di sini kita lihat cross produk, di mana cross produk sendiri dan ini merupakan perkalian silang vektor A dan B, atau dituliskan A dikali B didefinisikan sebagai perkalian vektor di mana A dengan komponen vektor B yang tegak lurus vektor A. Jadi berdasarkan gambar di samping, komponen vektor yang tegak lurus dengan vektor A adalah B sin theta. Dari definisi ini, hasil perkalian silang A dan B dapat dituliskan dengan persamaan ini, yaitu A dikali B sama dengan iritasi A dikali iritasi B sin theta dan dikali 6 dikali N. Jadi keterangan di sini, iritasi A itu merupakan besar atau panjang vektor A dan B itu merupakan besar panjang vektor B, dan theta itu adalah sudut antara A dan B. Jadi nilai N-nya sendiri itu adalah vektor satuan pada sudut siku-siku. Jadi N-nya ini merupakan sudut dari siku-siku A dan B. Jadi panjangnya itu jadi panjang suatu kali panjang B kali sinus A dikali A dan B. Nah, di sini kita langsung untuk dimana menentukan hasil perkalian silang dua vektor. Jadi misalkan terdapat vektor A sama dengan A dikali A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3. Hasil perkalian silang kedua dapat ditentukan yaitu vektor A dikali vektor B, yaitu dimana A2 ini A2 dikali B3. Jadi dikurang A3 dikali B2. Ini dikali seperti ini. A2 dikali B3 dan selanjutnya terus ini A3 dikali B1 dikurang A1 dikali B3. Kemudian A1 dikali B2. A2 dikali B1. Jadi dikalikan yang sepasang-sepasang ini untuk vektor A dan vektor B. Jadi di sini kita simpulkan atau di mana vektor A dan vektor B itu A2 B3 kurang A3 B2 itu nilainya I, vektor I, dan A3 B1 kurang A1 B3 itu nilainya nilai dari vektor J. Jadi A1 B2 sama kurang A2 B1 kali B1 itu vektor K. Jadi bentuk perhitungan di atas itu juga dapat dibentuk dengan rumus determinan vektor seperti ini. Jadi di sini ada matriks 3 di mana vektor A dikali vektor B, di mana sini vektor I, vektor J, vektor K. Terus di sini A1, A2, A3, B1, B2, B3. Jadi di sini kita bisa lihat A2 dikali dengan B3. Kemudian A3 dikali B2 seperti ini. Terus A3 dikali dengan B1. Kemudian A1 dikali dengan B3. Jadi ini kayak sudah mengarah A3 ke B1, A1 lagi ke B3. Kemudian vektor J yaitu A1 dikali B2. Kemudian A2 dikali B1, itu vektor K. Jadi untuk menentukan hasil perkaliannya ini ada dua, ada bisa perkalian silang kedua dan juga bisa menggunakan matriks. Nah, di sini adapun contoh soalnya sendiri di mana perkalian silang dua vektor cross atau cross produk
di sini kita dapat diketahui vektor A, di mana soalnya itu 2 vektor I dikurang vektor J ditambah 3 vektor K, dan vektor B sama dengan vektor I ditambah 2 vektor J dikurang 2 vektor K. Nah, tentukan hasil perkalian silang di antara vektor A dan vektor B. Jadi di sini untuk penyelesaiannya sendiri, pertama di sini kita harus menentukan hasil perkalian silang metode Sarus. Jadi vektor A dan dikali vektor B, di mana vektor I, J, dan vektor K, di mana nilai 2 yang ini min 1. Dari sini ditambah 3 untuk nilai K-nya. Kemudian ini 1, nilainya 1, J-nya 2, min 2 nilainya K. Jadi ini dikali. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ditulis lagi. Kemudian 2 min 1, 1 dan 2. Jadi hasilnya itu min 1 dikurang min 2i, yang ini, ditambah 1 dikali 3 vektor J. Kemudian dijumlah 2 dikali 2 vektor K, kemudian dikurang 2 dikali 3 vektor I, tambah 2 dikali vektor min 2 vektor J. Kemudian ditambah lagi 1 dikali vektor min 1 vektor K. Jadi hasilnya itu 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 4 vektor K kurang 6 vektor I, dari sini 6 vektor I, kemudian 4 vektor J yang ini, kemudian K, min K, vektor K. Jadi 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 4 vektor K kurang 6. Jadi dibuka yang dalam kurung ini, kemudian itu menghasilkan min 4i ditambah 7 min 7 vektor J. Jadi 3 tambah 4 7. Jadi sini turun min 4, yang K-nya sendiri min. Kemudian nilai dari vektor K itu nilainya 5. 4 vektor K dijumlah vektor K hasilnya 5. Nah, kemudian vektor I itu nilainya 4. Jadi hasil dari vektor A dan vektor B itu hasilnya min 4 vektor I ditambah 7 vektor J ditambah 5 vektor K. Jadi itu contoh dari cross product. Dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.